Cerita akan Mang Ripan bawakan kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Apokaliptik, di mana cerita ini ditulis oleh Fathia Galin. Dan bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan tak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebenarnya ada banyak sekali keganjilan yang dia lihat dari kejadian malam itu. Sejak awal Jaya sudah berspekulasi ada seseorang sedang memainkan tragedi ini untuk sebuah permainan mistis, yaitu semacam tumbal atau sebagai seserahan pada sesuatu yang mistis. Mengingat kepercayaan masyarakat yang begitu kental membungkus kisah-kisah melalui ritual-ritual aneh, dan di desa itu banyak sekali memiliki dukun, bisa saja mereka sedang mempraktekkan ilmu lalu melepasnya dan tidak kuasa untuk mengembalikannya. Pak, bila boleh saya tahu, apakah di sini ada seseorang yang memiliki kekayaan di atas kewajaran? Maksudnya gimana itu, Den? Di atas batas wajar? Ya, maksudnya seperti memiliki kekayaan di atas rata-rata masyarakat di desa ini. Ada, Den, bahkan banyak sekali. Jaya pun memandang sejenak ke wajah kepala desa. Apakah Den Dokter mempercayai orang kaya sebagai biang keladinya? Tidak, Pak, bukan begitu yang saya maksud. Orang yang mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat. Dulu di kampung halaman saya, dahulunya pernah terjadi sebuah kejadian teror yang membunuh beberapa anggota keluarganya sendiri, Pak. Awalnya dia itu hidup susah, namun setelah beberapa anggota keluarganya meninggal dunia, hidupnya semakin hari terlihat semakin baik. Sampai saat ini dia tetap kaya, dan anehnya kekayaannya yang didapat tidak melalui sebuah pekerjaan yang sangat wajar. Kepala desa mendengarkan kisah Jaya dengan seksama. Awalnya, orang-orang di kampung saya mencoba bersikap biasa dengan apa yang diperbuatnya. Tetapi lama-kelamaan malah menjadi masalah. Di desa kami sering terjadi musibah, sampai akhirnya semua warga pun sepakat untuk mengusirnya dari desa. Dan setelah kepergiannya tidak pernah terjadi lagi ada musibah. Apa menurut Den Dokter, di desa ini ada yang melakukan hal demikian? Jaya terdiam tidak dapat menjawab. Apabila bermain logika, jika memang Diman pelakunya, harusnya lelaki dan juga istrinya itu kaya raya, bukan malah hidup seperti ini. Entahlah, Pak, tapi yang pasti kata tetua desa, mereka yang sudah mengikat perjanjian dengan setan biasanya selalu meminta tumbal manusia. Lalu bagaimana nasib orang kaya itu sekarang? Tanya Pak Kepala Desa. Sampai terakhir saya berangkat ke sekolah ke Pulau Jawa, saya lihat di tempat barunya dia semakin kaya, bahkan memiliki beberapa mobil mewah di rumahnya. Perjalanan keduanya membawa mereka pada suasana malam desa yang tenang. Sebuah rumah besar dengan lampu bolam di hadapan rumah, terangnya sampai ke sisi jalan. Banyak desas-desus berembus bahwa mereka pemilik rumah ini adalah pengikut ajaran setan dari desa Sumberwangi. Sekte pemakan daging manusia? Tanya Jaya. Kepala desa pun mengangguk, lalu melanjutkan ucapannya. Iya, kata warga yang tahu informasinya, setelah pulang dari Jember 8 tahun yang lalu, kini hidup mereka jadi kaya raya seperti sekarang ini. Entah benar atau tidak sebuah informasi, Jaya tidak akan semudah itu percaya lantaran tidak ada bukti yang akurat bahwa mereka adalah para pelaku sesungguhnya. Namun kecurigaan masyarakat pada seseorang itu masih wajar karena batasnya hanyalah rasa curiga dan tidak ada bukti kuat yang menjelaskan soal mereka. Seperti dia yakini mencurigai praktek Diman dan istrinya. Jaya pun diam, dia kembali berpikir. Jika sejak 8 tahun lalu orang itu kaya raya, artinya hitungan bencana yang telah terjadi sejak 20 tahun yang lalu memiliki selisih waktu yang cukup jauh. Bila mengaitkan kutukan ini dengan jumlah waktu dan juga kekayaannya, pastinya tentu bukan dia pelakunya. Kedua orang itu terus berjalan sampai akhirnya di tengah perkampungan mereka berdua melihat sebuah warung yang cukup ramai. Den Dokter sudah makan? Kebetulan belum, Pak. Ya sudah kalau begitu. Ayo Den, kita mampir di situ. Kepala desa menunjuk sebuah warung makan.
warung makan yang beratap genteng dengan dinding tebal dari bata. Di dalamnya beberapa warga desa nampak ramai berkumpul. Menurut berita yang tersebar, warung itu menjual makanan berupa nasi rawon yang sangat enak. Konon, siapa saja yang makan mencicipi rawon di sini pasti akan ketagihan. Rawonnya sangat enak sekali, Den. Jaya hanya tersenyum. Dia pun mengikuti langkah kepala desa dan masuk ke dalam warung. Suara musik dari plat gramofon atau piringan hitam membuat suasana warung besar itu terasa begitu nyaman. Para muda-mudi berkumpul walaupun hanya sekedar menikmati sepiring rawon atau makanan lainnya. Bu, nasi rawonnya 2 ya? Iya, Pak. Wanita itu berumur setengah baya, berpakaian mewah kebaya dengan berdandan layaknya seorang wanita keraton. Kain sutra mengkilap dikenakan, bibirnya berwarna merah serta berkulit bersih. Wanita itu mengambil 2 piring dan meletakkan nasi di atasnya. Kemudian ditambahkan kecambah muda dengan daun sup yang diiris kecil-kecil. Tak lupa potongan jeruk nipis dengan telur masing-masing diiris kecil-kecil di atas nasi itu. Di dapur yang cukup luas ada lebih 5 orang yang bekerja sebagai pelayan. Di dalam dapur itu ada 5 meja besar dan 4 buah tungku yang di atasnya ada 2 kuali yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Kuali itu selebar 2 lengan orang dewasa. Setiap tungku memiliki 1 pelayan yang khusus untuk mengaduk kuah rawon yang sudah dicampur dengan daging. Alat masak sebesar itu tentu tidaklah aneh karena warung ini hampir tidak pernah sepi dengan para pelanggan yang datang dari berbagai desa sekitar. Apalagi desa Turam berada tepat di tengah-tengah di antara 5 desa lainnya. Jaya yang merasa ingin buang air kecil pamit pada kepala desa untuk menuju ke kamar kecil yang letaknya bersebelahan dengan dapur. Saat Jaya memasuki dapur, aroma khas dapur seperti bawang putih, aroma kuah rawon yang lezat, serta bau lemak sapi cukup terasa di hidung. Jaya pun berlalu sambil menyapa beberapa pegawai dapur. Wanita pemilik warung makan yang mengetahui Jaya sebagai dokter di desa menyapa lelaki tampan itu. Dokter, sapa wanita itu. Air matanya menyiratkan rasa sukanya pada Jaya. Mau ke kamar kecil ya? Tanya wanita tersebut. Di warungnya itu ada 5 pintu kamar kecil. Iya, Bu. Yang sebelah situ saja, dokter. Yang di situ kotor masih belum sempat dibersihkan oleh anak-anak. Maklum terlalu sibuk. Bahasanya yang begitu lugas dengan lembut, suaranya terdengar pelan dan kalem. Jaya memutar arah mengikuti kemana arah telunjuk pemilik warung itu. Rasanya ada kebanggaan tersendiri selama dirinya di desa itu. Para warga desa sangat menghormatinya. Mereka semua berperilaku cukup baik pada Jaya. Desa Turam tenang dan tentram, warganya pun juga rukun. Jaya melewati para pekerja yang kebanyakan adalah wanita yang bisu. Umur mereka mungkin di kisaran antara 17 sampai 20 tahun. Mereka bekerja mulai dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Kebanyakan para pegawai di warung makan itu adalah pembantu tetap yang disediakan kamar serta gaji yang layak. Dan tidak ada hari libur bagi mereka selama bekerja di warung itu. Saat melangkahkan kakinya menuju ke kamar mandi, entah kenapa malam itu dia melihat sebuah pemandangan yang tak biasa. Dengan jelas, kedua mata Jaya menyaksikan seorang wanita dengan kepala mengelupas duduk di dalam kuah rawon yang sedang diaduk dalam panci kuali. Wajahnya pucat dan juga pakaiannya kotor. Saat Jaya melirik, wanita itu merendamkan tubuhnya dalam kuali rawon yang mendidih tersebut. Mata keduanya saling bertabrakan. Wanita itu sadar bahwa Jaya juga bisa melihat dirinya. Jaya sempat terdiam sejenak dan menghentikan langkah kakinya saat wanita itu keluar dari kuali menuju kuali satunya. Pakaiannya kotor tanpa alas kaki dan masuk ke dalam kuali seolah sedikit pun tidak merasakan rasa panas. Kuah rawon yang mendidih tidak sedikit pun membuatnya ketakutan. Dari raut wajahnya, sangat terlihat wanita malang itu mengalami sakit yang sekian lama ditahan. Dalam pikiran Jaya, dia tahu wanita itu minta diselamatkan dari perbudakan manusia terhadap dirinya. Pegawai dapur di rumah makan itu terus mengaduk kuah rawon itu. Beberapa kali menyiramkan kuah tersebut dengan bumbu yang baru saja ditumis, lalu menuangkannya ke atas kepala wanita yang berendam di atas kuali. Jaya paham, mungkin itulah sebuah siksaan yang diderita wanita itu selama ini. Sebelah situ, dokter.
Tegur pemilik rumah makan menyadarkan Jaya dari pandangannya terhadap wanita misterius dalam kuali. Lalu dia pun bergegas menuju kamar mandi dan berusaha bersikap wajar seolah tidak pernah tahu rahasia dari pemilik dapur itu. Jaya bersikap seolah-olah tidak mengetahui ada rahasia kejahatan apa yang tengah dilakukan oleh mereka. Jaya menuju kamar kecil, rasa penasaran bergelanyut di dalam otak. Dia memikirkan bagaimana bisa pemilik warung itu melakukan pesugihan dengan hal yang menjijikan seperti itu. Jaya yakin wanita dalam kuali tersebut adalah jin yang menjadi budak atas perjanjian antara manusia dan setan. Pantas saja, manusia memiliki derajat yang tinggi atas bangsa jin sehingga dapat memperbudak mereka. Tapi kenapa kebanyakan manusia justru takut terhadap mereka, padahal mereka juga hidup seperti manusia, yakni mencari makan, minum, dan juga bekerja. Selama di kamar mandi, Jaya kembali teringat perkataan Nini Towo, bahwa manusia yang mengikat kesepakatan dengan setan, maka akan ada satu dari bangsa jin yang menjadi korban dan menjadi budak manusia. Padahal mereka juga memerlukan kebebasan kehidupan. Bisa jadi wanita yang direndam dalam panasnya air mendidih itu adalah seorang ibu atau anak dari seorang yang merelakan putrinya dirampas oleh setan sebagai budak dari keserakahan manusia. Jaya keluar dari kamar mandi. Saat keluar matanya kembali melirik pada kuali. Dia tidak lagi melihat wanita itu. Lalu dia pun bergegas menuju mejanya. Kemudian kepala desa mengangkat tangan padanya. Di atas meja sudah tersedia 2 piring nasi rawon. 1 piring sudah hampir habis dilap oleh kepala desa, dan 1 piring miliknya masih terlihat utuh. "Makan, Den. Ini adalah rawon paling enak yang pernah Bapak makan. Bapak pernah ke Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, dan juga ke Batavia, tapi belum pernah menemukan rawon selezat rawon di Turam." Jaya pun mengangguk. Dia bingung tidak tahu harus berkata apa kepada kepala desa, dan jika tidak memakannya tentu akan terkesan sangat jahat. Akan tetapi bila berkata jujur tentang rahasia dapur warung makan itu, pasti akan menjadi fitnah yang keji, karena tidak semua orang bisa melihat mereka seperti dirinya. Jaya terduduk, dia masih bingung. Dia hanya mengambil air putih lalu meneguknya sampai habis. Setelah itu dia menuang air kembali dari teko sampai penuh, lalu menuangkan air kembali ke gelasnya sampai berulang-ulang. Kepala desa yang melihat perilaku Jaya sempat merasa heran, namun kepala desa lebih tertarik untuk menghabiskan nasi rawonnya daripada memperhatikan perilaku Jaya yang menurutnya begitu aneh. "Jangan terlalu dipikir, Den. Di desa ini sudah akrab dengan kematian serta kutukan seperti itu. Bahkan jauh sebelumnya bencana ini terus terjadi tanpa kami tahu bagaimana cara menghentikannya." Jaya masih terus meminum air putih. "Itulah mengapa kami sangat mudah melupakan bencana yang sudah terjadi, karena bencana ini selalu ada dan ada." Jaya terdiam. Kali ini dia memainkan bibir gelas dengan cara memutarnya dengan telunjuk jarinya. "Seakrab itukah warga Turam dengan bencana? Apakah ada orang yang berusaha mencari penyebab utama kutukan ini?" "Entahlah, kami bingung memulainya dari mana. Bahkan dukun-dukun itu hanya menjual cerita-cerita kebohongan yang hanya membuat kami semakin takut. Bagaimana jika saya bisa menyelesaikan kutukan ini, Pak?" Kepala desa memandangi wajah Jaya. "Benar, Raden, bisa. Saya akan berusaha untuk menghentikannya." "Bagaimana caranya, Den?" "Izinkan saya pulang dulu ke Banjarmasin, Pak." "Di mana itu, Den Dokter?" "Pulau Borneo." Banjarmasin, tahun 1925. Sebuah kota besar di bagian selatan Pulau Borneo. Pagi itu matahari baru saja menyembul keluar. Sebuah kapal mesin menderu. Suaranya mendengung menampilkan kegagahan di antara kapal-kapal kecil yang berlayar di sekitar pelabuhan. Pemandangannya unik. Sebuah perkumpulan masyarakat Banjarmasin terlihat di sepanjang sungai Barito. Para wanita dengan topi rumbun berbentuk lancip mengayuh jukung-jukung menghampiri rumah-rumah warga yang berdiri menghadap sungai. Bau khas keluar dari dapur-dapur para warga. Bau nasi kuning menggoda indera penciuman. Anak-anak berteriak antusias. Mereka berteriak memanggil kapal yang semakin mendekati area pelabuhan. Jaya tersenyum melihat kembali tanah kelahiran yang telah dia tinggalkan sejak 4 tahun yang lalu.
Pintu gerbang beton dengan tulisan besar angka tahun yang merujuk ke tahun 1606. Tahun tersebut sebagai penanda ketika perusahaan dagang Belanda bernama VOC pertama kali datang dan masuk menguasai tanah Banjarmasin. Pintu gerbang ini dulunya dibangun untuk tujuan menyambut kedatangan gubernur besar, pemimpin sekaligus jenderal yang memimpin tampuk kekuasaan di seluruh negeri Hindia Belanda yang bernama Dick Fox. Meskipun gerbang ini dulunya dibangun pada tahun 1924, namun prasasti besar tetap berdiri kokoh. Warna catnya pun tetap terjaga. Entah apa tujuannya kenapa gerbang itu tidak dihancurkan. Besar kemungkinan sebagai petunjuk pada orang-orang pendatang bahwa mereka bangsa Belanda telah lebih dahulu menguasai bangsa ini. Jaya pun keluar dari dek 4. Langkah kakinya ikut berdesakan menuruni satu persatu anak tangga menuju ke arah pintu keluar. Suasana dalam kapal pagi itu sesak dengan penumpang yang saling berlomba menuju pintu keluar. Jaya yang berangkat seorang diri cukup merasa sibuk dengan barang bawaannya sendiri. Perlahan tapi pasti, kakinya satu persatu mulai menuruni susunan anak tangga yang menuju langsung ke pos dermaga. Suasana pelabuhan Banjarmasin pagi itu cukup sangat ramai. Para pedagang berlalu lalang sibuk menawarkan barang dagangan pada warga yang baru menginjakan kaki di tanah itu. Kapal besar bermaterial baja ini adalah kapal dagang milik perusahaan Borneo, hasil kerjasama dua perusahaan galangan kapal milik warga negara Belanda yang berkongsi dengan salah saudagar kaya dari Jawa yang kebetulan berdomisili di kota Banjarmasin. Lelaki itu telah lama pergi jauh meninggalkan kampung halaman, tempat di mana dahulu dirinya dilahirkan. Wajahnya tampak berbinar bahagia saat melihat kota kelahirannya terlihat jauh lebih ramai. Mobil-mobil jenis klasik masa itu berseliweran lalu lalang di jalanan kota yang sebagian jalannya sudah beraspal. Jaya yang membawa koper besar didatangi oleh seorang lelaki yang berprofesi sebagai porter, tukang angkut barang penumpang. Berbadan tinggi besar dan kekar, lelaki itu menawarkan jasa tenaganya. "Ulun bawakanlah." "Berapa ongkos?" "Terserah pianja juragan ai, hendak memberi sekira kawagasan menukar baras." Berucap menggunakan bahasa Banjar dan tidak mematok harga tinggi asalkan dapat membeli beras saja katanya. "Oke, tolong bawakan ini," ucap Jaya. Dia melepas barang bawaannya dan memberikan pada lelaki yang menawarkan jasanya itu. Di antara riuh serta sesaknya penumpang kapal yang berjejal turun dari kapal, kini Jaya merasa lebih leluasa berjalan. Beban yang sejak tadi dibawanya kini telah dia berikan kepada porter. Dia pun bisa turun secara leluasa tanpa direpotkan oleh barang bawaan. Zaman dahulu, cara berpakaian orang Banjar sama sekali tidak jauh berbeda dengan cara berpakaian orang Melayu pada umumnya. Orang-orang dari kalangan elit sosial lebih suka menggunakan pakaian daerah yang tergolong sederhana namun tetap rapi. Meskipun barang-barang dari bangsa Belanda masuk dalam golongan elit, namun pemuda kaya di kota Banjarmasin lebih menyukai pakaian lokal. Hanya sedikit saja yang tergoda dengan pakaian ala Eropa. Menurut mereka, pakaian Melayu jauh lebih bagus serta lebih nyaman dipakai. "Bang Jaya," seorang lelaki berpakaian sakara dengan odeng di kepala menegur Jaya. Jaya yang berjalan beriringan dengan porter menghentikan langkahnya. Dia menoleh ke belakang mencoba mencari tahu sumber suara yang memanggil namanya. Yakni seorang lelaki berbadan gempal dengan kumis melengkung tersebut tertawa serta menyalami tangan tuanya. Lelaki berbaju sakara tersebut berbicara dengan logat Madura kental. Jaya tersenyum, kemudian dia memberikan beberapa lembar uang golden kepada porter tadi. "Sudah, di sini saja, jemputanku sudah datang." Jaya meminta porter menaikkan tasnya ke dalam mobil klasik X, mobil pabrikan pertama milik perusahaan Chevrolet yang kala itu dealernya hanya ada di Batavia. Orang tua Jaya membelinya saat dia pertama kali masuk ke sekolah di GHS. Ada cerita unik saat dia dan ayahnya hendak membeli mobil itu. Ayah Jaya yang dikenal sebagai saudagar kelapa ditolak karyawan dealer saat ingin melakukan test drive. Dia bahkan sempat diusir oleh karyawan dealer tersebut. Pakaiannya yang biasa serta berwajah lokal sempat dikira hanya orang iseng yang coba pura-pura membeli mobil, mengingat mobil pada masa itu hanya mampu dibeli oleh orang kaya saja. Marah karena diperlakukan tidak pantas oleh karyawan dealer,
Ayah Jaya lalu mengirim surat resmi pada pemilik dealer dengan nama Dato Kelapa, yang namanya kala itu cukup tersohor sebagai seorang saudagar kaya asal Banjarmasin. Dato Kelapa mendapatkan undangannya kembali untuk datang ke dealer mobil. Saat datang kembali, Ayah Jaya datang dengan pakaian serta atribut resmi sebagai orang penting di Hindia Belanda. Datang dengan pakaian mewah dan beberapa orang pengawal, Dato Kelapa dapat sambutan super hangat di dealer yang sama. Karpet merah pun disiapkan untuk menyambut dan menyenangkan hatinya. Orang tua yang sempat dikecewakan lantaran dikira orang pribumi yang dianggap iseng. Kehadiran kedua kalinya di dealer itu sempat membuat banyak karyawan terkejut. Orang yang kemarin mereka usir ternyata adalah orang yang cukup berpengaruh. Mereka yang saat itu berdiri di kedua sisi karpet menyambut kehadiran Dato Kelapa merasa malu. Dan selama lebih dari 2 jam, Ayah Jaya berbincang dengan pemilik dealer. Akhirnya lahir kesepakatan bahwa dia akan membeli seluruh mobil jenis klasik yang dipajang di dealer tersebut. Total berjumlah 8 unit. Usai Dato Kelapa membayar seluruh mobil, saat itu juga lelaki itu langsung menghibahkan 7 unitnya pada Dinas Kebersihan Kota Batavia dan mengirim 1 unitnya ke Kota Banjarmasin. Dan keesokan harinya, pemerintah Kota Batavia menjadikan mobil sumbangan Ayah Jaya sebagai mobil pengangkut sampah dan armada kebersihan yang berseliweran di jalanan kota. Mobil itu menyapa serta mengangkut sampah-sampah dari rumah keluarga orang-orang Belanda dan beberapa rumah orang-orang bangsawan Jawa. Mereka pemilik mobil mewah jenis serupa merasa malu menggunakan mobil milik mereka sendiri, sehingga terkesan bahwa mobil yang mereka miliki sama dengan mobil pengangkut sampah. Semua dilakukan oleh Ayah Jaya karena dia masih diliputi rasa kekecewaan besar atas sikap karyawan dealer yang merendahkan harkat dan juga martabat dirinya dan warga pribumi yang sempat dikira tidak mampu membeli mobil mewah itu. Padahal, dealer besar itu dulunya sebagai salah satu dealer yang menjadi salah satu produsen mobil terbesar di tahun 1920-an. Beberapa orang kaya yang sudah terlanjur membeli mobil itu pun akhirnya menjadi malu. Banyak dari mereka menjual mobilnya karena sudah tertanam dalam benak mereka bahwa mobil jenis itu adalah mobil pengangkut sampah. Sejak Ayah Jaya menyumbangkan mobil klasik jenis X kepada Dinas Kebersihan, penjual mobil tersebut mengalami kemunduran besar. Tidak ada lagi yang membeli mobil jenis serupa. Merasa dipermalukan oleh Dato Kelapa, mereka secara resmi mencoba meminta maaf serta menyampaikan rasa bersalah mereka pada surat kabar terbitan Batavia milik saudagar Belanda, serta meminta maaf secara terbuka pada sang saudagar asal Banjarmasin tersebut. Meskipun telah meminta maaf secara resmi, namun tetap saja image buruk mobil mewah yang mereka jual sudah melekat kuat. Orang-orang kaya kala itu enggan membeli mobil-mobil mewah itu lantaran di jalanan hanya dipakai sebagai truk pengangkut sampah. Tidak lebih dari kurun waktu 4 bulan, dealer besar itu pun akhirnya memindah dealernya ke kota Kediri. Lantaran di Batavia, mobil tersebut sudah tidak laku lagi dijual. Kembali ke cerita. Ayo naik juragan, ucap lelaki sakara itu kemudian menginjak pedal gas. Mobil kuno itu pun kembali melaju berbaur ke tengah aspal berjalan di antara mobil-mobil lainnya di jalanan kota itu. Gadis-gadis Banjarmasin dengan lesung pipi cantik serta kerudung yang menutupi rambut pagi itu terlihat berjalan beriringan di jalanan sepanjang pasar. Wajah-wajah manis itu mengingatkan Jaya pada gadis cantik berkepang dua, wanita Jawa yang dahulu pernah hampir dinikahinya. Namun wanita itu meninggal dunia akibat stres berat setelah kehilangan lidahnya. Jaya menikmati angin sejuk, susunan pohon-pohon ketapang terasa sejuk dan damai saat dilihat. Pemandangan kota Banjarmasin terlihat bersih, indah dan juga sangat asri. Mobil berjalan melalui pinggiran sepanjang sungai Martapura yang membelah kota Banjarmasin. Rambut lelaki itu dibiarkan begitu saja saat angin menerpa wajahnya. Rasa senang tidak terkira, rasa rindunya terhadap kampung halaman begitu sangat dalam. Menempuh perjalanan lebih dari 60 menit dari pelabuhan menuju ke rumah, akhirnya tuan dan sopir tersebut sampai di kampung Amerong yang letaknya masih satu kampung dengan rumah kepala residen kota. Rumah orang tua Jaya berhadapan langsung dengan istana pribadi milik Sultan Banjar yang terletak di kampung seberang. Rumah milik dua orang tokoh penting masyarakat Banjar tersebut bersebelahan dan hanya dipisah oleh pagar beton.
Saat mobil mewah berwarna hitam metalik mulai memasuki komplek perkampungan, anak-anak yang tengah bermain di pinggir lapangan langsung berteriak. Mereka berlari mengejar mobil yang ditumpangi oleh Jaya dan terus mengeluh-ngelukannya dengan riang. Memang dulunya orang-orang Banjar menyebut mobil buatan bangsa Eropa itu dengan nama kereta hantu. Bahkan bukan hanya di Pulau Borneo saja, di Pulau Jawa pun sama begitu. Dahulunya awal-awal kehadiran mobil mereka juga menyebutnya dengan nama kereta setan. Akan tetapi setelah perkembangan zaman yang cukup pesat sekitar tahun 1940-an, barulah masyarakat secara luas menyebutnya dengan nama mobil. Bahasa ini diadopsi dari bahasa Belanda, yakni mobile. Anak-anak terus membuntuti mobil dari belakang sambil berlari. Mereka mengeluh-ngeluhkan nama si Jaya. Di kalangan anak-anak dan orang tua dari suku Banjar, nama Datuk Kelapa atau Datuk Nyiur sangat terkenal. Ayah Jaya cukup dikenal sebagai tokoh besar Banjar yang namanya cukup berpengaruh, baik di kalangan orang Belanda maupun di kalangan Kesultanan Banjar. Rumah panggung beratap sirap dengan beberapa gazebo kecil di halaman rumah. Pagi itu nampak duduk seorang lelaki yang sebagian kepala telah dipenuhi oleh uban. Lelaki itu tingginya tak lebih dari 160 cm dan memiliki berat tubuh hanya 65 kg. Jenggot tipisnya sudah berwarna putih. Lelaki itu sedang duduk santai di atas kursi goyang yang terbuat dari kayu jati. Kursi tersebut adalah hadiah kiriman dari Jaya yang kala itu tengah berada di kota Jepara. Wajah lelaki itu terlihat cukup tua. Meski begitu, wajah itu sama sekali tidak dapat menyembunyikan ketampanannya saat muda dulu. Datuk Kelapa mendengar suara derungan mobil memasuki halaman. Namun lelaki itu sedikit pun tidak ada niat untuk beranjak dari tempat duduknya. "Jaya pulang, Mbah," seru sang istri dan anak-anak perempuannya. Wajah mereka tampak riang karena lelaki itu telah lebih dari 3,5 tahun tidak kembali ke tanah kelahiran. Keluarga besar Jaya saat itu tengah berkumpul. Surat yang dikirim Jaya telah sampai 4 hari yang lalu mengabarkan kedatangannya di kota Banjarmasin. "Lihat kakak Jaya, mah." Adik perempuan Jaya memandang kagum pada abangnya yang saat itu berpenampilan rapi layaknya orang Belanda yang terdidik. Lebih dari 15 orang berdiri di halaman rumah. Mereka yang berkumpul adalah keponakan, bibi, paman, adik, dan juga ibunya. Mereka sejak tadi menunggu serta menanggung rindu yang dalam pada Jaya. "Assalamualaikum." Jaya pun turun dari mobil seraya melepas topinya. Anak-anak yang tadinya ramai membuntuti mobil disuruh pergi oleh sopir. Satu persatu dari mereka diberikan uang logam. "Waalaikumsalam," sahut mereka menyaut hampir bersamaan. "Panjang umur anak mama datang," sambut ibunya penuh rasa haru. Jaya mendekati sang ibu lalu memeluk erat ibunya yang menggunakan kerudung berwarna merah. 2 kecupan pun mendarat di pipi kanan dan kiri Jaya. "Ini adik Ikam, nak." Ibunya menyuruh 2 adik kembar Jaya mencium tangan kakaknya. Pelukan hangat diliputi penuh rasa rindu terhadap 2 adik kembarnya. Jaya pun memeluk kedua adiknya erat dengan penuh rasa rindu yang dalam. "Saurasi?" "Bukan." Adiknya menggeleng sambil tersenyum penuh canda. "Mana yang Saurasi, mana yang Sauridah?" tanya Jaya. Dia nampak bingung. 2 adiknya kini sudah tak dapat lagi dibedakan wajahnya. "Ulun Saurasi, Kak Ae." Gadis berbadan langsing berpakaian khas Melayu mendekat pada abangnya. 2 anak perempuan itu berada dalam pelukan si Jaya. "Sehat, nak." Tantenya menyentuh kedua pipi Jaya, matanya berkaca-kaca penuh bahagia. "Sehat, Cil." Acil adalah panggilan untuk tante. "Jaya." Pamannya menepuk-tepuk pundak Jaya, penuh bangga pada ponakan tertua di keluarga itu. Jaya pun membalasnya dengan mencium tangan. Usai melepas pelukan keluarganya, Jaya pun berpaling kepada paman adik dari ibu. Tangis haru tiada henti menyelimuti kehadiran Jaya. Pelukan demi pelukan dia terima dari seluruh kerabat keluarga yang saat itu tengah berkumpul. "Mana Abah?" Abah adalah panggilan untuk ayah. "Itu Abah Ikam lagi duduk di kursi goyang kesayangannya Nang Ai." "Assalamualaikum, Mbah." Jaya bersimpuh di hadapan ayahnya yang sedang menutupi wajahnya dengan kopiah. Meskipun sejak tadi mendengar kedatangan anak lelakinya, tetapi Datuk Kelapa sedikit pun tidak beranjak dari tempat duduk. Padahal dirinya sendiri cukup menanggung rindu yang amat berat terhadap anak lelaki satu-satunya.
Apakah anak ayah sudah pulang? Ucapnya seraya mengangkat kopiah yang sejak tadi menyembunyikan wajahnya. Iya ya, Jaya sudah pulang. Bagaimana sekolahmu di sana, nak? Alhamdulillah Jaya sudah lulus, bah. Tapi masih menunggu masa pengabdian 1 tahun lagi supaya dapat ijazahnya. Lelaki itu tersenyum, usianya baru saja genap 67 tahun lewat 1 hari. Di usianya yang sudah cukup berumur, ayah Jaya masih memiliki kekurangan. Dirinya tidak bisa membaca menulis huruf Latin. Meskipun begitu, tidak ada yang meragukan kemampuan lelaki itu dalam berbisnis dan juga bernegosiasi. Dalam melakukan beberapa tugas penting yang menyangkut usaha dan bisnis, dia selalu melibatkan istrinya yang masih memiliki darah seorang bangsawan dari Kesultanan Banjar. Istrinya lah yang menjadi mata penerjemahnya dalam mengendalikan bisnisnya yang besar. Dia berharap kelak Jayalah nantinya akan menjadi penerus bisnis besarnya. Harus ayah bagilah apa sekarang anak ayah. Anak ayah sudah sukses menjadi dokter, ucapnya. Napasnya masih sedikit naik turun. Rasa harus serta bangga menatap anak lelaki bujangnya terlihat jauh lebih dewasa. Aku tetap Jaya ya, dan aku tidak memiliki gelar apapun di hadapan keluarga ini. Lelaki tua tersebut berdiri lalu memegang pundak anaknya dan memeluknya begitu erat. Betapa dia sangat bangga terhadap anaknya yang kini telah kembali pulang ke rumah, namun tetap menjadi Jaya seperti yang dahulu. Kekhawatiran Datuk Kelapa terhadap Jaya mengenai sifat anak muda bukanlah tanpa alasan. Baginya anak muda di zaman Jaya jauh lebih berbahaya dari anak-anak muda di zamannya dahulu. Mereka lebih sanggup membenci bangsanya sendiri dan lebih memilih menjadi hamba Belanda. Apalagi cara berpakaian Jaya yang lebih seperti orang Belanda yang menggambarkan kebesaran kasta serta kesombongan terhadap kaum pribumi yang saat itu banyak yang lebih melarat. Dahulunya anak-anak muda begitu mudah mengikuti sikap sosial orang-orang dari organisasi semacam Indo-Eropa Verbond dan Nasional Sosialis Sibewing, kelompok yang terdiri dari anak-anak muda keturunan Belanda pribumi. Sifat mereka yang arogan menyebut diri sebagai tuan di tanah Hindia Belanda. Meskipun perkumpulan itu hanya terdiri dari anak-anak muda, namun keberadaannya membuat beberapa organisasi lokal cukup membencinya. Organisasi itu hanya terdiri dari orang-orang keturunan Belanda. Di zamannya, organisasi itu sangat terkenal rasis. Di satu sisi, mereka dianggap golongan kelas kasta rendah di bawah orang Belanda asli. Namun di satu sisi lagi, mereka menganggap bahwa kedudukan mereka sama seperti orang Belanda dan menganggap orang-orang pribumi sebagai orang kampung, orang udik yang bodoh. Pada zaman itu, istilah rasis kerap lahir dari mulut-mulut orang keturunan. Sehingga lahirlah istilah sinyo-sinyo atau inlander sebagai bahasa ejekan terhadap orang asli pribumi. Sinyo atau inlander begitu melekat sebagai bahasa kasar. Namun banyak orang pribumi tidak memahami bahasa itu karena terbatasnya pengetahuan mereka terhadap bahasa asing. Bila diartikan ke bahasa Indonesia, bahasa ini masuk ke dalam bahasa umpatan kasar yang berarti orang kampung, bodoh, kuli kasar, atau orang tidak terdidik. Dan mereka sangat anti berkomunikasi dengan orang pribumi. Bahkan sikap rasis mereka melebihi orang Belanda sendiri. Maka keluarlah istilah orang berkerah putih lantaran begitu suka meniru pakaian kaum elit dari anak-anak muda Belanda asli. Itulah yang menjadi kekhawatiran ayah Jaya terhadap sikap dan juga prinsip anaknya. Dia khawatir anaknya akan terlibat atau bergaul dengan orang-orang berperilaku rasis seperti itu. Kembali ke cerita. Bajumu bagus, nak. Terima kasih, bah. Jaya memakainya hanya sebagai simbol sosial, tanpa maksud merendahkan bangsa kita. Karena di Jawa, orang-orang yang berpakaian biasa sangat sulit diterima ke dalam lingkungan mereka. Ayahnya tersenyum lalu menggenggam tangan anaknya dan membawa Jaya masuk ke dalam rumah. Tadi abang menyuruh mama untuk memasak nasi kuning dengan ketupat kandangan. Ayah Jaya memasang kopiah yang sejak tadi dia tanggalkan dari kepala. Nasi kuning dan ketupat kandangan adalah makanan favorit Jaya. Makanan itu sengaja dihidangkan untuk menyambut kedatangan dirinya. Ketupat kandangan adalah makanan asli dari daerah Kandangan, Kalimantan Selatan. Makanan itu sama seperti lontong sayur dari daerah Jawa. Hanya saja kuahnya berwarna putih. Perbedaan mencolok dari kuliner satu ini terletak pada penyajian ikannya yang dibakar terlebih dahulu. Ikan yang sering digunakan adalah ikan gabus.
Orang Borneo menyebutnya dengan nama ikan haruan. Dimasak dengan cara dipanggang. Lalu setelah makan, ikan yang dipanggang tersebut dicampur ke dalam kuah santan. Ketupat yang sudah direndam dengan kuah santan akan dicampuri dengan bumbu-bumbu tradisional seperti kayu manis, pala, cengkeh, dan juga kapulaga. Ciri khas dari ketupat ini terletak pada kuahnya yang kental. Setelah usai menikmati makanan dan mencicipi segala hidangan di atas meja bersama seluruh keluarga besarnya, Jaya menuju ke dalam kamar tidur yang sejak telah lama sudah dia tinggalkan. Rumah kayu yang terbuat dari material serba ulin, dindingnya berwarna hitam elegan. Warna kayu yang tua membuat dinding licin saat disentuh. Warna hitamnya terlihat bagus dipandang. Jaya memperhatikan seisi kamar, susunan baju dalam lemari serta barang-barang pribadi miliknya masih tertata dengan rapi, masih sama seperti terakhir kali dia tinggalkan. Jaya tersenyum, dia yakin sepertinya selama ini ibunya selalu memperhatikan kamarnya agar segala isi furnitur serta isi di dalamnya tidak berubah. Bau khas lantai kayu masih dapat dia rasakan. Kenangannya bersama dua adik kembarnya terbayang kembali di rumah besar itu. Di tempat itulah dahulunya dia dilahirkan dan dibesarkan. Usai menanggalkan pakaian yang dikenakannya di atas meja, tanpa sengaja matanya melihat pajangan foto berwarna hitam putih. Foto tersebut diambil saat dia pertama kali menginjakkan kaki di tanah Batavia. Waktu itu seorang juru foto menawarkan jasa mengambil gambar pada ayahnya dan mereka berdua berfoto bersama. Foto itu menjadi kenang-kenangan berarti saat pertama kali ayahnya mengantar Jaya mendaftar di sekolah kedokteran GHS. Jaya mengambil arloji dari baju mantelnya saat menarik rantai arloji tanpa sengaja arloji tersebut tersangkut dalam lubang kecil pada papan lalu jatuh masuk ke dalam lubang di dinding. Jaya berusaha mengambilnya namun tangannya tak mampu untuk menjangkau sebab lubang kecil tersebut terkurung di dalam lubang dinding kayu. Dan karena merasa tak ada harapan mengambil arlojinya, Jaya pun menyerah. Dia merebahkan badannya di atas kasur kapuk nan tebal. Spray dari kain belutru terasa lembut saat menyentuh permukaan kulit. Jaya yang sudah merebahkan tubuhnya mencoba memejamkan matanya. Dia sangat berharap dapat tidur sesegera mungkin sebelum bertemu dengan waktu zuhur. Tahun 1925 di Hindia Belanda serta beberapa wilayah lainnya di tanah air tidak ada peristiwa besar yang terekam dalam sejarah, baik di tingkat nasional maupun di daerah. Tidak ada informasi pemberontakan ataupun penyerangan terhadap pasukan KNIL Hindia Belanda. Secara menyeluruh dunia terkesan tenang, bahkan perang dunia saat itu masih belum meletus. Sehingga lahirlah beberapa penemuan penting di bidang teknologi. Salah satunya temuan berharga di tahun itu adalah televisi yang ditemukan oleh pemuda yang bernama John Logie dari bumi di bagian barat. Layar kaca atau televisi gambar dengan layar bergerak itu kini sudah merambah masuk di seluruh rumah warga dunia dan kini bisa dinikmati oleh seluruh manusia. Masa tahun tenang pada tahun itu juga berdampak pada masyarakat Banjarmasin secara luas. Tidak ada aktivitas mencolok baik dari kalangan pemudanya maupun dari pihak Belanda. Para pasukan yang disebut pemberontak masih belum sepenuhnya melakukan perjuangan bersenjata. Namun semangat pergolakan sudah mulai terdengar gaungnya di masa itu. Para pemuda di Banjarmasin serta para cendekiawan lokal sudah mulai banyak melahirkan ide-ide nasionalis. Pulau Borneo kala itu sedang berada pada puncak kejayaan. Hasil hutannya menjadi komoditi ekspor utama di luar negeri. Begitu juga dengan batu-batu permata berupa berlian, menjadi simbol betapa kayanya pulau tersebut. Batu mulia seperti permata telah menjadi primadona masyarakat kelas elit di dalam memperkaya status sosial mereka. Senja di hari itu baru saja berakhir, sinar jingga di ujung langit kota mulai tampak terlihat. Usai sudah, seluruh perkumpulan keluarga besar itu menyambut pangeran pemilik rumah. Sebagian dari keluarga itu telah kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Ada sebuah aktivitas mencolok di hadapan rumah Jaya. Para pemuda dan pemudi datang bergotong royong untuk acara silaturahmi demi menyambut kehadiran putra kesayangan keluarga Datuk Kelapa. Panggung kecil sudah terpasang sebagai tempat acara. Malam itu ada para pelawak Madihin yang akan naik panggung. Halaman seluas lapangan bola sudah mulai dipenuhi oleh masyarakat yang telah datang berbondong-bondong. Kesenian bernama Madihin adalah kesenian berpantun yang diselingi dengan syair-syair jenaka
yang disajikan dalam gaya nyanyian bersama dengan beberapa kali pukulan kendang. Nama dari kesenian madihin berasal dari kata mada dalam bahasa Arab yang berarti nasihat atau sebuah pujian. Mayoritas umat Islam di kota Banjarmasin kala itu sangatlah besar. Meskipun ulama besar seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari telah lama tiada, nama beliau masih dikenang sebagai pendakwa besar yang dulunya diutus secara langsung oleh negeri Arab di bawah perintah Raja Turki yang kala itu berkuasa atas seluruh semenanjung Arab. Dari tangan Syekh Muhammad Al-Banjari, lahirlah banyak dai-dai besar yang telah berpredikat sebagai kiai. Pengikut agama Islam terbesar berada di kota Banjarmasin. Hampir 99% pengikutnya adalah warga pribumi, dan sisanya kebanyakan dari mereka adalah warga pendatang. Pengaruh agama Islam cukup berdampak luas sehingga melahirkan raja-raja besar penganut agama Islam. Walaupun dahulunya Kesultanan Banjar berada dalam bayang-bayang Belanda, namun Banjarmasin masih dapat menguasai sistem roda pemerintahan secara baik. Dan hanya berbagi sebagian wilayah kecil untuk dikuasai oleh bangsa Belanda. Syair-syair dan pantun dalam kesenian madihin berisikan banyak sekali nasihat, pujian, sindiran, dan humor. Syair-syair yang berisikan nasihat biasanya mengandung kritik atas perbuatan yang tidak layak ditiru, sekaligus sebagai sarana pendidikan untuk pendengarnya. Sedangkan untuk jenis syair-syair yang berbentuk pujian, sindiran, dan humor merupakan sebuah seni kreatif yang bertujuan untuk menghibur pendengar. Para wanita dan lelaki beserta anak-anak ikut riuh berkumpul dan tertawa. Beberapa wanita muda berkerudung memakai pakaian lebar khas wanita Melayu. Dampak dari ajaran Islam yang kuat di kota itu membuat para wanita sangat memperlihatkan cara berpakaian. Dari ujung rambut dan kaki tertutup rapat, maka tak heran di zaman itu Banjarmasin sudah menjadi pusat studi agama dari segala wilayah dan penjuru Nusantara, mulai dari Malaysia, Filipina, Thailand, dan juga Jawa. Kain selebar 4 meter dibentangkan menutupi tampilan depan rumah. Panggung kecil yang tingginya tidak lebih dari setengah meter dihamparkan begitu saja. Beberapa anak kecil, orang-orang dewasa antusias mengikuti beberapa pertunjukan yang dibiayai sepenuhnya oleh keluarga Datuk Kelapa. Sebagai bentuk dari rasa syukur atas keberhasilan anak beliau yang kini telah menjadi seorang dokter. Abalia, sepertinya kamu sudah tidak sholat lagi. Kenapa, Nang? Orang tua tersebut menanyai anaknya yang mirip terkesan santai dan tidak peduli di saat keluarga para lelaki ramai-ramai pergi ke masjid. Jaya terdiam, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Yang membedakan seorang itu muslim atau bukan, ya sholatnya. Ayah Jaya terus melanjutkan ceramah pada anak lelakinya. Abah bangga memiliki anak yang bergelar dokter. Namun rasanya hampa meskipun bergelar dokter tidak ada sedikit pun manfaat akhirat untuk Abah jika anak Abah sedikit pun tidak memperdulikan agama. Jaya masih terdiam. Dia sadar akan kesalahannya. Selama ini dia menyadari bahwa agama baginya hanyalah sebagai formalitas identitas tanpa manfaat. Hanya sebuah pengakuan sepihak yang diturunkan oleh keluarga. Bahkan Jaya pemikirannya lebih kepada sifat ateis, yaitu anti ketuhanan. Abah melihat kamu mempunyai masalah. Apa ada yang ingin kamu sampaikan, Nak? Menurut pandangan Abah, kenapa manusia bisa melihat perilaku dari alam lain? Ayah Jaya tersenyum, lalu orang tua itu melepas kopiah hitamnya. Dahulu setiap orang yang pulang dari berhaji di Tanah Suci, orang Belanda menekankan agar mereka menggunakan kopiah putih agar lebih mudah memperhatikan aktivitas mereka. Bagi orang Belanda, orang-orang berkopiah putih dianggap sebagai ancaman bagi kestabilan politik karena mereka menganggap mereka yang bergelar haji adalah orang terpelajar. Pada zaman dahulu, orang yang berangkat ke Tanah Suci bukan cuma naik haji saja, melainkan belajar tentang ilmu agama. Maka tidak heran bila dahulu orang naik haji membutuhkan durasi sampai 1 tahun, bahkan belasan tahun. Selain berhaji, mereka juga belajar agama dengan baik. Pertanyaanmu sama persis seperti yang pernah Abah tanyakan pada guru Abah saat di Mekah. Apa Abah juga bisa melihat mereka? Orang tua tersebut menggeleng lalu berkata, iya, tapi dulu sebelum Abah naik haji. Lalu sekarang, Bah? Sudah tidak pernah lagi sejak Abah fokus pada agama. Kenapa, Bah?
Bukankah orang yang bisa melihat makhluk dari dunia lain adalah orang yang memiliki kelebihan? Mata orang tua tersebut melihat jauh ke depan ke halaman di mana acara pertunjukan malam itu tengah berlangsung. Dua orang lelaki itu duduk di balkon dengan kaki menjuntai ke bawah. Tangan mereka memegang pagar pembatas. Di samping mereka tersedia 2 gelas kopi hitam tanpa gula. Bisa melihat makhluk dari alam lain itu bukanlah kelebihan, Jaya. Itu adalah penyakit iman yang serius. Maksud Abah? Kata guru Abah, hanya jin yang bisa melihat jin. Jika kamu manusia, kamu pasti tidak bisa melihat jin. Kecuali di dalam dirimu ada jin, maka kamu pasti bisa melihat jin. Jaya mengacukan jari dan menuju ke dadanya sendiri, ingin menjawab apa yang dijelaskan oleh abahnya. Itu artinya kamu memiliki masalah terhadap imanmu. Maksud Abah tadi hanya jin yang bisa melihat jin. Iya, artinya Bah, kamu tidak mencerna dengan baik apa yang Abah sampaikan. Jaya sedikit bingung sebab dia benar-benar tidak paham. Begini Jaya, yang Abah maksud hanya jin yang bisa melihat jin. Di dalam diri kamu ada jin. Jin yang dekat dengan jin atau berkomunikasi dengan jin. Artinya dia disenangi oleh jin. Jika manusia disenangi oleh jin, itu tandanya manusia itu sedang bermasalah dengan imannya. Sebab manusia yang imannya baik tidak ada satupun jin yang berani mendekatinya, apalagi berkomunikasi ataupun melihatnya. Jaya mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia mencoba untuk fokus dengan apa yang sedang disampaikan abahnya. Jika kamu bisa melihat jin, itu artinya kamu sedang jauh dari agamamu. Kamu sudah lama kan tidak pernah sholat. Itulah kenapa kamu bisa melihat sesuatu yang tidak baik. Jaya hendak mencoba menepis ucapan abahnya, namun abahnya lebih dulu memberi isyarat agar anak lelakinya mendengarkan dahulu apa yang hendak dijabarkan olehnya. Orang yang beriman itu memiliki sebuah tameng energi positif dalam dirinya yang sulit ditembus atau dipengaruhi oleh sifat negatif lainnya. Ketika seseorang dekat dengan agamanya, maka dia bisa menekan segala keburukan serta ajakan yang akan menjerumuskan seseorang pada kerusakan. Ayah Jaya mengangkat gelas dan lepaknya. Contoh sederhana, kamu adalah seorang dokter, lalu orang Belanda menawarkan makanan atau minuman beralkohol. Tentu kamu menolaknya kan? Kenapa? Karena kamu tahu alkohol itu tidak baik untuk kesehatanmu, yang dampaknya bisa merusak sistem kerja hati dan otak. Iya kan nak? Jaya mendengarkan apa yang disampaikan oleh abahnya. Dia tahu abahnya buta huruf, namun dia sangat paham betul lelaki yang sangat disayanginya bukanlah orang bodoh. Ayahnya sama sekali tidak bisa membaca menulis menggunakan aksara Latin, tetapi memahami betul tulis menulis dengan menggunakan aksara Arab. Maka tidak heran orang tua zaman dahulu bila berkirim surat pada anak saudara menggunakan aksara Arab tapi berbahasa Melayu. Nah begitulah agama nak. Namun bedanya penyakit yang kamu maksud ini lebih kepada keimanan. Artinya iman kamu sedang sekarang perlu diobati. Lah obatnya apa? Ya kedalaman ilmu tadi. Dimulai dari pemahaman agama yang benar sesuai apa yang disampaikan oleh nabimu. Jaya pun meneguk air kopi yang sudah mulai dingin di sisi sebelah kanannya. Bila gurumu berkata begini tapi masuk akal bagimu, sedangkan nabimu berkata begitu tapi tidak masuk akal bagimu, mana yang harus kamu pahami dan ikuti? Ya harus nabimu. Sebab nabimu berkata sesuai dengan wahyu, yaitu ilmu informasi dari Allah. Sedangkan gurumu berasal dari ilmu manusia yang sewaktu-waktu bisa berubah. Apa Abah selalu percaya pada agama meskipun tidak masuk akal? Iya, Abah percaya. Abahnya menjawab dengan pasti tanpa keraguan sedikit pun. Apakah kamu tahu gunung-gunung besar di tanah Jawa? Iya, Bah. Apakah ada yang bisa menjawab kenapa di bumi harus ada gunung? Jaya pun menggeleng. Dan dia, Allah, menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Abahnya membacakan ayat yang tertulis di dalam Al-Quran. Surat apa itu, Bah?
Surat An-Nahl ayat 15 dan beberapa ayat lainnya. Al-Quran menjelaskan dengan baik. Para ilmuwan Eropa yang katanya hebat itu berabad ini masih belum tahu juga jawabannya untuk apa fungsi gunung diciptakan. Tapi bukankah gunung selama ini yang menjadi sumber petaka, sumber kehancuran, dan penyebab gempa yang menghancurkan? Bila kamu gunakan akalmu untuk berpikir, tentu saja bertentangan dengan akal. Tapi Al-Quran sudah menjelaskannya. Percaya atau tidak, hamba hanya meyakini apa yang ditulis Al-Quran adalah benar dan akan tetap hamba yakini sampai mati. Dua orang dari dua generasi berbeda itu sejenak saling diam. Pikiran mereka terhadap ilmu pengetahuan sangat berseberangan sangat jauh. Namun apa yang dikatakan oleh Ayah Jaya yang mengutip penggalan ayat Al-Quran akhirnya di tahun 1980 para ilmuwan menemukan jawaban itu, bahwa fungsi gunung sejatinya adalah pasak untuk bumi agar tidak bergeser. Andai bumi kita tidak memiliki gunung, sudah pasti planet yang kita diami akan berguncang setiap waktu. Dan gunung yang diciptakan Allah fungsinya sebagai peredam gempa itu sendiri. Maka tidak heran ketika terjadi gempa gunung meletus, dampaknya sangat kecil pada planet ini, hanya sekitar 0,001%. Bayangkan, andai saja dampaknya sampai 1% saja pada dunia, maka setiap tahun akan ada banyak pulau yang hilang dan tenggelam akibat tanah yang kita pijak tidak stabil. Bumi yang kita tinggali memiliki ketebalan tanah sekitar 3.750 mil dari inti pusat panas bumi. Dalam buku Al-Quran versus Sains Modern, kerak bumi merupakan bagian lapisan terluar dari bumi itu sendiri yang lebih menyerupai seperti kulit yang padat, sedangkan bagian dalamnya berupa cairan yang panas yang bergejolak. Dengan struktur ini, maka kerak bumi memiliki kemungkinan besar untuk bergerak yang dapat menimbulkan getaran atau goncangan hebat. Secara ilmiah, untuk mengurangi atau menghambat adanya pergerakan tersebut, maka terjadilah fenomena pelipatan kerak bumi yang sering kita sebut dengan nama gempa. Ilmu pengetahuan modern kemudian menemukan bahwa jalur pergunungan yang terbentuk dari fenomena lipatan tersebut berperan penting untuk menjaga stabilitas bumi dari goncangan, sehingga tanah yang kita pijak tetap stabil dan tidak bergoyang. Penjelasan ini sangat sesuai dengan gambaran yang disampaikan Dr. Frank Press, seorang ahli geologi yang pernah menjadi Presiden Akademi Sains di Amerika Serikat. Di salah satu buku jurnal yang dipublikasikan, buku dengan judul Earth, bahwa gunung berbentuk seperti pasak. Permukaan gunung yang dilihat manusia dan menjulang ke langit yang tinggi hanyalah gambaran kecilnya saja, padahal ukuran gunung secara menyeluruh ke bawah tanah jauh lebih besar. Temuan ilmiah ini telah dijelaskan dalam Al-Quran sejak 14 abad yang lalu. Dalam beberapa ayat dijelaskan bahwa gunung diciptakan agar bumi tidak bergoncang. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Anbiya ayat 31. Dalam ayat lainnya Allah juga berkata dalam Al-Quran, "Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak?" Quran Surat An-Naba ayat 61-7. "Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk." Quran Surat An-Nahl ayat 15. Jaya terdiam, dia kagum pada ayahnya. Bagaimana lelaki yang buta huruf itu memahami seluk-beluk ilmu pengetahuan hanya melalui Al-Quran. "Jadi menurut Abah, perbaikilah imanmu nak. Yang kamu miliki itu bukan kelebihan tetapi penyakit iman." Jaya sulit menerima, namun dia mencoba menjadi anak yang patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh abahnya. "Oh iya, ibumu sudah menceritakan pada Abah tentang desa yang kamu maksud." Jaya menoleh lalu berucap, "Apa Abah memiliki jawabannya?" "Iya." "Dari Al-Quran?" "Iya nak." "Apa di Al-Quran tertulis nama desa Turam?" Ayah Jaya hanya geleng-geleng kepala. "Nah, setelah ini kamu sepertinya harus belajar banyak tentang agamamu. Kepintaranmu sepertinya sudah melampaui akal sehat."
Tidak terasa, obrolan antara ayah dan anak itu telah lebih dari 1 jam lamanya. Kegiatan di hadapan rumah dihentikan sementara dikarenakan azan Isya dari masjid yang berada di seberang sungai telah berkumandang. Apakah kamu masih bisa baca Al-Fatihah, nak? Jaya pun mengangguk. Iya, bah. Dulu, Al-Fatihahmu bagus didengar, tajwidnya benar, pengucapannya juga pas, ujar orang tua itu. Kemudian dia meminum habis kopinya lalu beranjak berdiri menuju ke bangunan kecil yang disebut musola. Letak musola itu berada di halaman rumah mereka. Seluruh keluarga besar pun berkumpul. Masyarakat yang sholat meluber sampai keluar musola, yang tidak sholat masih bertahan di depan panggung. Mereka menanti sholat usai untuk menyaksikan lanjutan dari acara mandihin. Sajadah telah dihampar, ratusan laki-laki berjejer mengisi barisan shaf. Ayah Jaya yang biasanya bertindak sebagai imam memanggil anaknya untuk menggantikan posisinya malam itu. Jaya yang awalnya tidak percaya diri mau tidak mau harus berjalan maju ke depan. Dia adalah anak lelaki pertama di keluarga itu, maka sudah menjadi kewajibannya bagi anak lelaki mengikuti apa yang biasa menjadi kewajiban ayahnya. Jaya pun berdiri menghadap kiblat, sebuah ucapan yang lama sekali tidak dia ucapkan. Akhirnya malam itu dia ucapkan, Allahu Akbar. Hatinya kosong sangat lama, namun ketika nama itu dia sebut tanpa terasa air matanya telah tumpah. Jiwanya yang kosong seakan mendapatkan kembali air kehidupan dengan seketika. Ayat demi ayat kembali membasahi bibirnya. Air mata sulit sekali dibendung. Hati Jaya bergemuruh. Sudah lebih dari 3 tahun dia meninggalkan kewajibannya. Sejak melakukan dosa zina dengan kekasihnya yang seorang wanita keturunan Belanda. Sejak saat itu, Jaya merasa dirinya adalah orang yang berdosa dan merasa malu untuk beribadah. Namun semakin lama dia meninggalkan kewajiban itu, dia pun makin terbiasa meninggalkannya. Dan saat ini, pemahamannya lebih kepada keyakinan ateis bahwa Tuhan itu tidak ada. Dan agama yang diagungkan hanyalah sebuah ideologi kosong yang tidak membawa manfaat apapun ke dalam hidup manusia. Tapi malam itu, dia benar-benar kalah. Dia bersimpuh di hadapan Tuhannya. Singkatnya usai sholat, Jaya duduk seorang diri di atas balkon. Dia terdiam. Jaya meratapi kesalahan yang sudah pernah diperbuatnya di masa lampau. Dia paham dan sadar, keluarga adalah salah satu benteng terkuat untuk mempertahankan imannya. Dulu di saat jauh dari keluarga, awalnya dia merasa bebas setelah lepas dari segala aturan serta tuntutan agama. Akan tetapi, rupanya melepaskan kewajiban telah membuat dia berpaling sangat jauh. Tidak jarang setiap kali dihadapkan pada segala problem kehidupan, Jaya selalu menggunakan akalnya sebagai pilihan dalam mengambil segala keputusan. Tidak lagi memperdulikan itu benar ataupun salah. Di sekolahnya dulu, dia bergaul bersama orang-orang terpelajar yang terbiasa dengan rasa jumawa, selalu merasa lebih unggul dari siapapun dan bergelar status elit. Pendidikan yang tinggi membuat Jaya semakin lupa apa yang dia inginkan harus selalu didapatkan. Tak jarang sesuatu yang dia perbuat jauh dari nilai agama yang sejak kecil selalu ditanamkan oleh ayahnya. Sudah lebih dari 40 hari berlalu, Jaya menghabiskan waktunya di kota Banjarmasin. Andai bisa memilih, rasanya dia tidak ingin kembali dari tanah Jawa. Namun sekolahnya harus segera diselesaikan. Dia sangat memerlukan gelar demi bisa mewujudkan cita-citanya dan sang ayah untuk mendirikan rumah sakit pertama milik seorang putra daerah. Selama di kota itu, Jaya banyak melewati waktu bersama ayahnya. Demi mewujudkan segala cita-cita Jaya, ayahnya akan berencana menjual segala aset bisnisnya demi mewujudkan cita-cita sang anak. Jika di waktu siang Jaya membantu mengelola bisnis ayahnya, di malam harinya dia lebih aktif terlibat dalam berbagai forum diskusi agama yang diselenggarakan oleh Dewan Masjid dan anak muda Banjarmasin. Ketika itu disponsori oleh sesepuh keluarga Kesultanan Banjar demi menjadikan agama ini tetap murni. Pada masa itu, orang-orang dari kalangan moderat menganggap aturan agama sudah tidak bisa lagi digunakan dalam praktek kehidupan modern. Sebab di zaman itu, orang-orang dari poros komunis begitu anti melihat organisasi agama terlihat dalam percaturan politik di tanah air.
Tahun 1925 di Hindia Belanda mulai banyak bermunculan sekte agama yang ditenggarai oleh kelompok anti ketuhanan. Banyak ajaran agama yang dicampur adukan ke dalam kegiatan kebudayaan, seperti kewajiban berkerudung dan melakukan ritual sesajen. Kelompok itu juga mengganti mantra menggunakan bahasa Arab, lalu menghalalkan berbagai kegiatan syirik dan berdalih sebagai bagian dari budaya. Ada beberapa pemuka agama dari orang-orang populer yang berpemahaman dangkal mencampur adukan agama dengan ritual-ritual kesyirikan. Mereka menyuruh membangun masjid di atas kuburan sebagai tempat berdoa dan menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai tempat meminta-minta urusan dunia dan akhirat. Di Banjarmasin kala itu, pencampuran agama kerap terjadi dilakukan oleh orang lokal berpakaian Arab. Tidak sedikit dari mereka memegang gelar sebagai orang berilmu atau dai, namun pada praktek keagamaan mereka justru melenceng jauh. Sehingga tidaklah heran di zaman itu, beberapa dukun kerap menggunakan mantra-mantra yang dicampur dengan menggunakan bahasa Arab. Jaya perlu kembali belajar untuk memahami agama dengan baik dan menjadikan ayahnya sendiri sebagai mentornya dalam ilmu pengetahuan agama. Kerinduan batinnya terhadap agama membuat Jaya seakan kembali terlahir sebagai orang baru yang mengenal agama ini. Padahal dulunya cukup lama sekali dia membuang gelar agama dalam dirinya. Kini status itu melekat kembali dan akan terus dia yakini sampai mati. Ayah Jaya banyak sekali memberikan gambaran tentang konsep ketuhanan serta menjawab beberapa keraguan Jaya terhadap konsep dari ajaran agama. Apa yang sudah dilakukan Ayah Jaya tidak langsung memvonis keyakinan anaknya, namun nasihat serta pandangan ayahnya telah membuat Jaya mempercayai tentang konsep dari esensi ketuhanan itu. Sehingga membuat hati lelaki muda itu kini telah kembali kokoh terhadap keimanan agamanya. Pagi itu Jaya sudah berkemas, dia mempersiapkan beberapa pakaian ke dalam koper. Dia akan diantar menggunakan mobil dan seluruh keluarganya akan ikut berangkat bersama mengantar Jaya ke port atau ke pelabuhan kota. Jaya, panggil abahnya yang duduk di sisi Jaya dalam mobil yang sama. Iya bah. Ayahnya mengeluarkan arloji saku. Rantainya terbuat dari perak. Pada bagian belakang jam ada ornamen ukiran senjata. Apa ini bah? Jam perak tersebut diberikan pada Jaya. Ambil ini sebagai kenang-kenangan dari Abah. Ini untuk Jaya, bah? Iya, ini untukmu, nak. Jaya memandangi ayahnya. Arloji mal dengan kerangka perak asli itu diambil dari telapak tangan ayahnya. Abah lihat, sejak datang kamu tidak memegang arlojimu sama sekali. Arloji Jaya jatuh di lubang dinding, bah. Kenapa tidak diambil? Belum sempat Jaya mengambilnya, bah, sulit. Lagi pula jam itu juga sudah mati. Jam arlojimu mati? Iya, bah. Bukannya jam itu menggunakan sistem penggerak, tidak pakai baterai kan? Jaya pun mengangguk. Iya, bah, entahlah. Aneh tiba-tiba berhenti sendiri, padahal jam itu tidak pernah jatuh, tidak pernah juga tertimpa air. Simpan saja ini sebagai gantinya, ucap sang ayah, kemudian kembali menghadapkan wajahnya ke depan. Begitu pengabdianmu selesai, Abah harap kamu agar cepat-cepat pulang. Kamu harus menggantikan posisi Abah untuk menjadi seorang yang berguna pada kaummu sendiri. Gunakanlah gelarmu nanti untuk menolong orang-orang, nak. Pesan ayahnya sambil memegang pundak anak lelakinya. Jaya menundukkan kepala, dia mencium tangan abahnya, lalu tangan itu disambut menjadi pelukan yang hangat. Ibu Jaya tersenyum melihat dua lelaki kesayangannya. Ibunya langsung memegang pipi anak lelakinya. Jika nanti bertemu gadis Jawa, lalu kamu jatuh cinta padanya, bawalah dia ke sini, nak. Mama dengan Abah pasti akan mendukung wanita pilihanmu.